kasih. Bismillah- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD selaku tim pengembang SMP Insan Amanah, kepada seluruh ayah bunda, bapak ibu, orang tua siswa kelas 9 SMP Insan Amanah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah. Di pagi yang cerah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi SPMB SMA Negeri SMK Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2025-2026. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan terang yaitu agama Islam. Terima kasih Ayah Bunda, Bapak Ibu semuanya sudah menyempatkan hari ini untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi kali ini. Mohon maaf di tengah kesibukan jenengan kami ganggu dengan mengumpulkan jenengan melalui Zoom karena memang ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan karena hal-hal ini tahun kemarin itu tidak muncul, terus kemudian tahun ini kok muncul. Baik, terima kasih Ayah Bunda yang kemarin sudah mengisi Google Form tentang rencana kelanjutan studi Ananda kelas 9. Insya Allah sudah kami rekap. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih ada beberapa dari Ayah Bunda yang sudah respon tentang pelaksanaan SPMB jalur SMA Negeri, SMK Negeri seperti apa. Kemarin sudah ada beberapa yang tanya-tanya. Dan insya Allah hari ini kita akan diskusi bersama terkait persiapan tersebut. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kami dari MKKS SMP Kota Malang itu mendapatkan edaran terbaru dari Dinas Provinsi Jawa Timur terkait pendaftaran atau sistem penerimaan murid baru untuk jenjang SMA Negeri, SMK Negeri tahun 2025-2026. Hari ini akan kami sosialisasikan kembali meskipun Ada dari tambah bengok-bengok. beberapa Zoom cilik. Bu Anissa, mohon maaf ini bisa di unmute nggih bagi yang bocor supaya tidak mengganggu matur nuwun nggih. Oke, siap, Bu. Jadi perlu kami sampaikan karena Kalau edaran tersebut. misalnya saya tidak telepon Pak Nardi, ya berarti Pak Nardi Terus nganu remote kemudian aja. Saya tak pulang ada sendiri. beberapa Kok hal juga yang memang perlu kami sampaikan, khusus ayah bunda yang mengambil jalur untuk mutasi atau perpindahan orang tua. Nanti akan kami sampaikan beberapa hal yang mungkin harus dilakukan oleh Bapak Ibu selaku orang tua siswa jika mengambil jalur tersebut. Oke. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah hari ini kelas 9 sudah mengikuti kegiatan gladi kotor untuk persiapan imtihan dan tadi pagi juga sudah menyelesaikan kegiatan Khatmul Quran. Bismillah, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan kegiatan Khatmul Quran yang sudah dibacakan oleh Ananda. Insya Allah untuk pekan depan setelah mengikuti kegiatan imtihan untuk minggu ini, Ananda akan mengikuti kegiatan magang Bapak Ibu, magang yang terakhir di jenjang kelas 9. Dan insya Allah hari ini akan ada sosialisasi dari tim panitia untuk anak-anak dan akan kami sampaikan edaran-edaran terkait persiapan magang. Dan untuk agenda-agenda selanjutnya insya Allah akan kami sampaikan melalui edaran. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya izin share screen untuk menyampaikan beberapa informasi penting terkait edaran terbaru tentang sistem penerimaan sistem baru murid baru dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf Bu Anissa, bisa di ini apa? Saya belum bisa request ini apa? Share screen-nya. Sampun, Bu. Oke, sudah. Ngapunten, sampun Oh nggih. ya, sudah, terima kasih. Bentar ya Bapak Ibu, ini masih loading. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk share screen.
Beberapa hari yang lalu kami sudah share Google Form Bapak Ibu terkait minat atau keinginan Ananda yang ingin melanjutkan ke jalur SMA negeri maupun SMK negeri. Dari hasil respon yang sudah kami terima itu dari 56 siswa SMP Insan Amanah, ada 71% Ananda ini akan melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK negeri. Dengan rincian 87% mau lanjut ke SMA negeri dan 13% ke SMK negeri. Kemudian dari hasil jajak pendapat tersebut juga kami terima informasi bahwa 95% Ananda ini banyak yang memilih jalur prestasi akademik. Kemudian ada jalur domisili 60%, kemudian jalur prestasi lomba 20%, dan ini jalur domisilinya 60% ya, ini jalur domisili SMK. Seperti itu. Terus kemudian untuk sebaran pilihan SMA negeri, itu kemarin kami dapatkan informasi anak-anak banyak yang berminat untuk lanjut ke SMA negeri 3, SMA negeri 1, SMA negeri 4, SMA negeri 8, ada SMA negeri 9. Kemudian untuk Ananda yang memilih SMK, itu ada SMK negeri 3 dan SMK negeri 8. Kami sangat senang Bapak Ibu tahun ini anak-anak itu pilihan SMA dan SMK-nya itu sangat beragam. Kalau tahun kemarin itu banyak yang ini minat untuk ke SMA 8. Nah, tahun ini saya lihat SMA 8 itu hanya sedikit gitu ya. Terus selanjutnya kami sampaikan juga terkait agenda atau jadwal SPMB untuk SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2025-2026 itu terdiri dari 3 agenda Bapak Ibu. Ada agenda sosialisasi, kemudian agenda pra-pendaftaran, dan agenda pendaftaran. Nah, kemarin kami sudah browsing-browsing bahwa untuk SPMB Jatim itu sudah dibuka portalnya, monggo nanti Bapak Ibu bisa mersani. Nanti saya juga akan tampilkan tampilannya seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan mendaftarkan Ananda di SMA Negeri, SMK Negeri, nanti akan familiar dengan web SPMB Jatim, karena nanti jenengan akan sering mengakses website tersebut. Nanti akan saya tampilkan. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, ini kami sampaikan dari surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kami mendapatkan jadwal yang tidak berubah dari jadwal yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang agenda atau timeline SPMB tahun pelajaran 2025-2026. Untuk pra-pendaftaran itu dimulai dari entry, verifikasi, dan pembetulan rapot. Nah, ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu, minggu ini kami dari tim sekolah sedang menginput nilai rapotnya anak-anak mulai semester 1 sampai dengan semester 7. Jadi rapotnya anak-anak beberapa waktu yang lalu sudah dikumpulkan, kemudian kami masukkan nilai-nilai, ada 7 nilai mata pelajaran yang kami input, karena memang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, itu sama seperti tahun kemarin, ada 7 mata pelajaran yang diinput, yaitu PAI, kemudian Pendidikan Pancasila, ada Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, kemudian Bahasa Inggris, ditambah lagi 1 IPS. Jadi nilai-nilai itu akan kami input mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 semester 1. Batas input nilai bagi kami, satuan pendidikan atau sekolah, mulai tanggal 19 kemarin sampai tanggal 24 Mei. Jadi insya Allah ini masih proses dalam cek-recek kembali tentang nilainya anak-anak. Kemudian Bapak Ibu, mulai tanggal 24 sampai tanggal 28, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk verifikasi nilai rapot yang sudah kami unggah. Jadi insya Allah mulai kemarin itu rapot sudah kami bagikan ya Bapak Ibu. Jadi monggo nanti di rumah cek kembali rapot apakah sudah dibawa pulang atau belum sama anak-anak. Takutnya nanti ada yang belum dibawa pulang gitu ya. Oleh karena itu monggo nanti bisa dicek kembali anak-anak, dan minggu depan mulai tanggal 24 bisa cek-recek verifikasi rapot apakah yang diinput oleh sekolah itu sudah sesuai dengan yang didapatkan anak-anak. Jika ternyata pada saat verifikasi itu ada yang tidak sama,
mungkin dari hasil perhitungan jenengan sama yang sudah diinput sama sekolah, mohon nanti untuk ini ya, untuk ada tindak lanjut tidak diklik untuk unggah atau store dulu ya. Di situ ada klik ini apa pengaduan kalau nggak salah. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sama, monggo nanti ada klik yang memang itu nanti harus dilaporkan. Nah kalau misalnya nggak sama, monggo nanti bisa konfirmasi ke wali kelas, ke Bu Ama maupun ke Bu Anissa dengan membawa raport dan nilai yang tidak samanya di mana. Ini untuk minggu depan ya Bapak Ibu, kita mulai hari Senin. Kemudian untuk pembetulan nilai raport, jadi setelah Bapak Ibu itu konfirmasi jika ada nilainya ini kok nggak sama, ini kok lebih besar ini, lebih kecil ini. Nah, itu nanti akan kami perbaiki tanggal 27 sampai dengan 31 Mei. Jadi setelah kami perbaiki, nanti kami unggah kembali Bapak Ibu nilainya Ananda. Terus Bapak Ibu nanti untuk pengambilan PIN secara mandiri itu tanggal 2 sampai 13 Juni. Jadi nanti akan kami pandu Bapak Ibu jika nanti ada biasanya ada videonya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini bagaimana cara mengambil PIN, bagaimana cara mendaftar. Gitu nggih. Nah, terus kemudian langkah berikutnya di pra pendaftaran ini ada verifikasi dan validasi data dan dokumen oleh operator SMA atau SMK calon murid baru. Calon murid baru wajib datang ke SMA atau SMK tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah daftar, dapat PIN, Bapak Ibu nanti ke sekolah yang dituju dengan membawa rapot asli, kemudian ada surat-surat yang harus dilengkapi untuk menunjukkan ke operator bahwa Ananda ini sudah mendaftar di SMA negeri ini atau di SMK negeri ini. Kemudian tanggal 9 sampai tanggal 11 ini mulai latihan pendaftaran. Jadi ada latihannya Bapak Ibu, nanti monggo bisa dimanfaatkan supaya nanti jenengan ketika pendaftaran itu sudah paham, oh ternyata seperti ini. Oke. Terus berikutnya ada verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK pada konsentrasi keahlian tertentu. Ini untuk yang daftar di SMA atau SMK tertentu. Jadi ada tes khusus. Kalau misalnya tidak ada juga ini tidak dilakukan oleh Ananda. Berikutnya perlu kami sampaikan kembali bahwa untuk pendaftaran SPMB tahun 2025 ini tahap dan jalur pendaftarannya sebagai berikut ya Bapak Ibu. Tahap 1 itu online. Nah, tahap 1 sampai dengan tahap 4 itu online semuanya. Nah, di tahap 1 online ini itu ada jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua, dan jalur prestasi lomba. Jadi Bapak Ibu yang memang memilih untuk mendaftarkan pada jalur-jalur ini, siap-siap pada tahap pertama, nggih. Jadi awal-awal. Jadi mohon untuk tidak melewatkan tanggal-tanggal yang sudah kami share. Kemudian tahap 2 online juga untuk jalur nilai prestasi akademik SMA. Kemudian tahap 3 online juga jalur domisili SMA atau SMK. Kemudian tahap 4 itu khusus untuk jalur nilai prestasi akademik SMK. Jadi untuk tahap 1 antara SMA sama SMK bareng. Kemudian di tahap 2 itu khusus SMA saja, jalur prestasi akademik. Di tahap 3 jalur domisili barengan antara SMA sama SMK. Kemudian di tahap keempat itu khusus untuk SMK jalur nilai prestasi akademik. Oke. Terus berikutnya, nah ini Bapak Ibu tanggal-tanggal penting yang perlu dicatat. Nanti akan kami sampaikan dalam edaran juga. Untuk tahap pertama itu pendaftarannya tanggal 16 sampai 17 Juni. Nah, waktunya mulai pukul 00.01 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Jadi monggo Bapak Ibu bisa mendaftar pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian penutupannya jam 9 ya Bapak Ibu. Penutupannya jam 9 malam tanggal 17 Juni. Kemudian ada verifikasi dan validasi oleh SMA atau SMK 17 sampai 19 Juni. Ini bisa dilakukan secara online maupun offline, nanti tergantung dari pengumumannya. Kemudian untuk pengumuman diterimanya Ananda di jalur pada tahap 1 ini tanggal 20 Juni pukul 9 Bapak Ibu melalui online. Nanti jenengan bisa lihat di websitenya PPDB Provinsi Jawa Timur. Kemudian setelah dinyatakan diterima, Bapak Ibu bisa mencetak ngeprint cetak bukti penerimaan calon siswa baru pada tanggal 20 Juni ini. Kemudian baru tanggal 20 sampai 21 Juni jenengan membawa cetak bukti penerimaan calon murid baru ke SMA atau SMK negeri yang dituju. Kemudian di tahap 2 ini merupakan jalur
prestasi akademik khusus SMA. Nggih. Kalau jalur pertama tadi bisa SMA, bisa SMK. Kalau yang kedua ini khusus SMA. Pendaftarannya tanggal 22 sampai 23 Juni, Bapak Ibu. Waktunya juga sama, mulai 00.01 sampai jam 9 malam. Pendaftarannya online, Bapak Ibu. Kemudian penutupannya tanggal 23 Juni, pukul 21. Kemudian untuk pengumumannya tanggal 24 Juni. Nanti untuk caranya juga sama, jenengan cukup cetak bukti bahwa Ananda diterima di SMA negeri yang dituju. Kemudian tanggal 24 sampai 25 Juni, jenengan sama Ananda bisa melakukan daftar ulang di SMA tujuan. Nah, kalau ini yang offline ya Bapak Ibu, kalau harus menuju ke sekolah masing-masing, sekolah yang dituju. Kemudian di tahap 3, Bapak Ibu, di tahap 3 ini merupakan jalur domisili SMA dan SMK. Jadi bagi Ananda yang daftar nanti masuk domisili, kemarin saya lihat ada banyak yang mau ke SMA 9, Bu, soalnya dekat rumah, mau ke SMA 8, Bu, mau soalnya dekat rumah. Monggo, berarti nanti bisa pilih jalur yang ketiga ini. Pendaftarannya tanggal 26 sampai 27 Juni. Untuk waktunya juga sama, mulai 00.01 sampai pukul 21 dilakukan secara online. Penutupannya tanggal 27 Juni, pukulnya 21 ya Bapak Ibu, bukan pukul 00 ya. Biasanya kalau misalnya pendaftaran online itu biasanya dibatasi 00, tapi ini pukul 21, mohon untuk diingat-ingat. Kemudian untuk pengumumannya tanggal 28 Juni, hal yang berikutnya dilakukan adalah cetak bukti, setelah itu daftar ulang ke SMA negeri atau SMK negeri yang sudah ditentukan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jalur yang keempat, yaitu jalur nilai prestasi akademik untuk SMK. Nah, kemarin saya lihat ada yang mau daftar ke SMK 8, SMK 2, SMK 3, SMK 2, ada yang SMK 4. Ini untuk jalur prestasi akademiknya terakhir, nggih. Jadi pendaftarannya mulai tanggal 2 sampai 3 Juli, waktunya juga sama, mulai 00.01 sampai 21, penutupannya tanggal 3 Juli, waktu penutupan pukul 21, kemudian pengumumannya tanggal 4 Juli, pukul 8 pagi, kemudian selanjutnya jika Ananda dinyatakan diterima, Bapak Ibu bisa segera cetak bukti, dan setelah itu bisa dibawa ke SMK tujuan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, ini juga sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang ini ya, bagan penerimaan untuk jalur SPMB jenjang SMA. Nah, jenjang SMA ini ada 5 jalur yang tadi sudah saya sampaikan. Ada jalur afirmasi, itu nanti Ananda yang diterima itu jumlah kuota muridnya 30%. Kemudian jalur mutasi orang tua. Nah, jalur mutasi orang tua atau wali ini 5%, itu dibagi mutasi tugas orang tua atau anak guru tenaga kependidikan dalam rayon, dan pilihan sekolahnya hanya satu sekolah nggih Bapak Ibu untuk mutasi orang tua ya. Tidak ada pilihan lain, hanya satu. Begitu juga dengan afirmasi juga pilihan sekolahnya hanya satu. Kemudian untuk prestasi hasil lomba ini juga perlu menjadi catatan. Ini bisa dalam rayon, bisa luar rayon atau kabupaten kota atau perbatasan Bapak Ibu, pilihan sekolahnya hanya satu. Kemudian untuk prestasi akademik itu kuotanya 25%. Nah, untuk kriteria penerimaannya prestasi akademik ini berdasarkan 60% itu dari nilai akhir Ananda mulai semester 1 sampai semester 5 dari 7 mata pelajaran yang saya sampaikan tadi, ditambah dengan 40% ini nilai indeks sekolah. Nilai indeks sekolah ini nanti akan ada langsung di website Bapak Ibu, biasanya muncul pada saat pendaftaran. Karena nilai indeks ini ada beberapa unsur penilaiannya, antara lain satu, nanti akan dihitung rata-rata seluruh nilai pelajar di Provinsi Jawa Timur, kemudian seluruh rata-rata nilai pada satuan pendidikan tersebut, kemudian ada juga berdasarkan nilai akreditasi, seperti itu. Jadi biasanya yang menghitung sistem. Nanti kalau misalnya sudah muncul, kami informasikan di grup kelas juga Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu ada yang kesulitan melihatnya. Kemudian untuk nilai prestasi akademik ini, Ananda diperbolehkan memilih lebih dari satu. Nah, pilihan maksimalnya 3 sekolah. Jadi monggo Bapak Ibu bisa memilih, tapi tetap dengan pertimbangan-pertimbangan ya. Biasanya
pertimbangannya ini berdasarkan apa ya, yang pertama mungkin sekolah yang favorit, di bawahnya favorit, kemudian yang mungkin dekat dengan rumah, gitu nggih. Biasanya seperti itu pilihannya. Kemudian yang terakhir domisili. Domisili ini 20% reguler dan 15% domisili sebaran rayon. Untuk pilihan maksimalnya ada 3 sekolah. Jadi nanti kalau jenengan kira-kira ada beberapa sekolah yang dekat dengan rumah, ini pilihannya ada 3 Bapak Ibu. Monggo nanti bisa memilih. Kemudian yang selanjutnya terkait jenjang SMK juga sama Bapak Ibu. Jenjang SMK untuk afirmasi 15%, nanti ada hanya satu pilihan sekolahnya kalau ikut jalur afirmasi. Untuk jalur mutasi orang tua juga 5%. Maaf, tadi afirmasi 15% ya. Untuk mutasi orang tua itu 5%. Nah, untuk pilihan sekolahnya hanya satu. Jika kantor Bapak Ibu dekat dengan SMA 1 misalnya, ya berarti pilihannya hanya SMA 1 saja, meskipun di situ ada SMA 4 yang dekat atau mungkin SMA 3. Nah, dipilih yang paling dekat nih Bapak Ibu. Terus kemudian untuk prestasi hasil lomba 5%, itu nanti untuk pilihan sekolah dan konsentrasi keahlian juga hanya satu ya Bapak Ibu, bagi Ananda yang mau ikut jalur prestasi akademik ataupun jalur prestasi lomba. Kemudian yang untuk domisili SMK itu 10%, pilihan maksimal 3 konsentrasi keahlian. Jadi boleh memilih 3 jurusan untuk domisili. Kemudian yang terakhir dari akademik. Nah, akademik ini banyak sekali, 65%. Untuk nilainya sama Bapak Ibu, jadi gabungan rata nilai rapot semester 1 sampai 5, nilai akreditasi sekolah asal dan indeks asal sekolah. Kemudian untuk pilihannya, Ananda boleh memilih 3 maksimal untuk konsentrasi keahlian yang dipilih Ananda. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambilkan dari surat edaran Dinas Provinsi Jawa Timur terkait pendaftaran sistem penerimaan murid baru. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa untuk saat ini kami selaku kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan, kami sedang mengisi nilai rapotnya anak-anak melalui situs yang sudah tertera di situ. Jadi kami sedang berproses untuk menginput mulai kemarin tanggal 19 dan insya Allah hasil ini hari ini finishing Bapak Ibu akan kami unggah. Kemudian kepala sekolah dan petugas yang kami percayakan nanti akan login dengan menggunakan ada username sama password yang sudah ditentukan. Kemudian kami sudah mengunduh juga template dari yang diunggah di raport spmpjatim.net. Sudah kami unduh, sudah kami isi juga. Kemudian ini adalah nilai yang kami isikan Bapak Ibu. Jadi ada nilai pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Nah, ini kemarin kami lihat ada anak yang pindahan dari MTS, gitu Bapak Ibu. Untuk Ananda yang pindahan dari MTS, itu kami rata-rata untuk nilai agamanya. Kan biasanya kalau di MTS itu ada nilai fikih, ada nilai akidah akhlak, ada nilai Quran hadis, ada nilai sejarah kebudayaan Islam, itu kami rata-rata sehingga jadi satu nilai pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian setelah kami mengisi, kami akan mengunggah kembali template yang sudah kami isi, sudah kami cek, kami unggah di raport SPMB Jatim atau raport SPMB Jatim Provinsi go.id. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sudah bersama dengan Ananda dan melihat rapot Ananda, monggo bisa ngeceknya seperti ini, nggih. Jadi nilai Ananda itu ada nilai semester 1 sampai semester 5, misalnya pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi nanti monggo bisa di rata-ratanya berapa. Nah, setelah ketemu rata-ratanya berapa, nanti akan ketemu rata-rata akhir Bapak Ibu. Di rata-rata akhir inilah yang namanya rata-rata nilai rapot akhir. Jadi seperti ini sekedar contoh ya Bapak Ibu, nanti untuk Bapak Ibu bisa menghitung sendiri. Kemudian nilai indeks sekolah, ini tadi sudah saya informasikan.
Itu nanti akan muncul di sistem dengan penghitungan ada bobot berdasarkan nilai akreditasi sekolah, bobot berdasarkan rata-rata nilai siswa di sekolah tersebut, kemudian ada rata-rata nilai di nilai siswa di Provinsi Jawa Timur. Insya Allah nanti akan muncul di sistem. Sehingga bagi Ananda yang menggunakan nilai rapot nanti untuk diajukan sebagai jalur penerimaan siswa baru, nilai akhirnya nanti didapat dari 60% nilai rapot dan 40% dari indeks sekolah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini mohon bantuannya. Ini catatan-catatan terkait apa yang dilakukan Bapak Ibu setelah kami selesai input nilai-nilai 7 mata pelajaran dan unggah template yang sudah disediakan di lamannya PPDB Provinsi Jawa Timur. Nah, ini Bapak Ibu semuanya nanti dengan Ananda ya, melakukan verifikasi dan perbaikan jika diperlukan pada nilai rapot yang telah diisikan oleh satuan pendidikan masing-masing mulai hari Sabtu tanggal 24 Mei sampai dengan Rabu 28 Mei. Jadi nanti wali kelas akan mengingatkan kembali nggih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah verifikasi atau belum? Jika sudah, alhamdulillah. Jika ada kendala, monggo bisa nanti disampaikan ke wali kelas. Kemudian untuk verifikasi itu Bapak Ibu bisa mengakses laman spmbjatim.net atau spmb.jatimprof.go.id nanti menggunakan nomor pokok sekolah nasional, nanti akan kami share ya NPSN sekolah, di bukunya anak-anak juga ada. Kemudian nomor induk siswa nasional, jadi nanti monggo bisa disiapkan, jika lupa nanti kami share di grup kelas ya. Tanggal lahir calon siswa dan tanggal penerbitan kartu keluarga atau tanggal penerbitan surat keterangan domisili. Jadi nanti ini password yang akan dimasukkan Bapak Ibu ketika jenengan mengakses mau verifikasi rapot. Jadi data-data ini monggo bisa disiapkan. Kalau NPSN nanti bisa dibantu dari sekolah, NISN juga bisa dibantu dari sekolah. Untuk tanggal lahir insya Allah sudah tahu semuanya nggih. Untuk tanggal penerbitan kartu keluarga monggo dipersani di kartu keluarga masing-masing. Alhamdulillah kemarin dari 50 anak 56 anak sudah mengumpulkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, dan kemudian ada fotokopi ijazah SD. Matur nuwun sangat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait proses verifikasi data yang akan jenengan lakukan. Yang pertama, menyiapkan rapot mulai semester 1 sampai 5. Monggo nanti dicek kembali ya, barangkali kemarin sudah dibawa pulang Ananda. Kemudian nilai rapot yang diverifikasi adalah nilai rapot yang sudah diinput oleh sekolah. Jadi kami sudah menginput semuanya 56 siswa, termasuk mungkin ada sebagian Ananda yang tidak daftar ke SMA negeri, tetap kami inputkan semua 56 anak sudah kami input. Nilai rapot yang diverifikasi adalah 7 mata pelajaran tadi. Khusus sekolah madrasah, nilai agama dicari rata-ratanya, tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian mohon cek nilai dengan teliti, jika ada yang tidak sesuai, klik pembetulan, ya. Jadi nanti ada tombolnya. Dan laporkan pada wali kelas agar ada pembetulan dari sekolah. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi mohon mulai tanggal 24 berarti hari Sabtu nggih. Kalau misalnya jenengan sudah melakukan verifikasi dan tidak ada masalah, monggo bisa disampaikan juga kepada wali kelas. Kalau ada masalah, insya Allah kami siap membantu. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah proses pembetulan nilai oleh pihak sekolah. Jadi setelah Bapak Ibu verifikasi, ternyata ada yang salah, ada yang nggak pas, kok nggak sama nilainya antara yang diperoleh anak-anak dan yang ada di raport dengan yang ada di sistem. Nah, ini nanti akan kami lakukan pembetulan Bapak Ibu. Jadi kami melakukan perbaikan itu mulai tanggal 27 Mei sampai tanggal 31 Mei. Kami akan cek-recek laporan-laporan dari wali kelas, laporan dari Bapak Ibu semuanya jika memang itu perlu dilaporkan. Kemudian berikutnya ini hanya penyampaian saja bahwa ketika nanti ada perbaikan itu masuknya di rapot SPMB Dojati. Seperti itu. Nah, itu mungkin sementara yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Setelah ini saya tunjukkan laman SPMB Jatim.
nanti ketika buka-buka jenengan bisa melihat seperti apa aksesnya, seperti apa bentuknya, monggo bisa dipersani. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ketika jenengan nanti masuk, Bapak Ibu masuk itu ada laman yang isinya ada ketentuan, prosedur, jadwal, unduh berkas, wilayah rayon. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca, kalau ini diklik nanti ketentuan akan muncul. Ketentuan calon murid, afirmasi, mutasi orang tua, prestasi hasil lomba, domisili, itu seperti apa. Kemudian kalau diklik prosedur, itu nanti akan muncul prosedur-prosedur untuk persyaratan khusus bagi pendaftar yang masuk SMK tertentu. Ada tahapan pra-pendaftaran, cara pengambilan PIN, di sini juga ada tata cara pendaftaran, kriteria pemeringkatan, pengumuman dan cetak bukti, tata cara daftar ulang, di sini ada semuanya. Kemudian di jadwal, ini ada jadwal pendaftaran, kemudian ada tahap 1 sampai dengan tahap terakhir. Kemudian diunduh berkas Bapak Ibu. Nah, diunduh berkas ini ada yang bisa diunduh Bapak Ibu. Tadi saya sudah mengunduh untuk ijazah atau SKL. Jadi nanti ketika ijazah itu belum keluar, kami mengeluarkan SKL Bapak Ibu. Formatnya sudah disediakan di sini dan sudah kami samakan di sini. Nanti akan kami buatkan, bisa diambil di sekolah. Kemudian surat keterangan akhir kelas, surat keterangan kelas akhir juga kami akan siapkan Bapak Ibu. Tadi saya juga sudah mengunduh, kami sudah mengunduh, dan jika memang diperlukan akan kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir surat pernyataan orang tua, ini nanti Bapak Ibu unduh sendiri, nggih. Nanti diunduh, kemudian diisi, kemudian diunggah kembali jika memang itu diperlukan. Selanjutnya terkait wilayah rayon Bapak Ibu. Nah, ini saya berikan contoh saja, nggih. Nah, ini sudah keluar secara otomatis. Jenengan nanti bisa mersani di sini. Misalnya saya memilih di sini Kota Malang. Kemudian Kecamatan Lowokwaru, kelurahannya misalnya kelurahan karena dekat sekolah ini kelurahan ini nggih, Kelurahan Mojolangu. Nah, ketika dicari, ini nanti sudah muncul Bapak Ibu. Jadi rayon 1 Kota Malang itu adalah SMA Negeri 7, SMA Negeri 8, SMA Negeri 9. Rayon 2 itu ada SMA Negeri 1, SMA Negeri 5, SMA Negeri 2. Rayon 3 ada SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, SMA Negeri 6, SMA Negeri 10. Di sini juga ada rayon Batu, rayon Kota Batu yang dekat, ada rayon Kabupaten Malang yang mungkin juga dekat dengan posisi. Nah, ini nanti bisa diubah-ubah Bapak Ibu. Ini tadi mungkin kecamatannya Kecamatan Bimbing misalnya. Kelurahannya misalnya Kelurahan Bimbing. Ini ternyata sama. Nih, seperti itu. Sementara seperti itu, Bapak Ibu, nanti mungkin jika ada hal yang perlu ditanyakan, monggo bisa ditanyakan. Jika Bu Dini sudah hadir, monggo bisa Bu Dini dulu ya, Bu Anissa, sebelum ada tanya jawab dari Bapak Ibu orang tua siswa. Matur nuwun sangat, sementara seperti itu. Terima kasih Bu Enda atas pemaparannya. Monggo kepada tim penunjang SMP silakan. Oke, terima kasih Bu Enda. Saya menambah sedikit Bu Enda, maaf saya tadi masuk terlambat. Untuk hasil Google Form apa sudah disampaikan ya? Sudah, Bu. Tadi sudah saya sampaikan. Di awal ya, hasil Google Nggih. Form ya. Nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Enda selaku Kepala SMP Insan Amanah dan juga Bapak Ibu orang tua, tampaknya ini belum semuanya hadir. Tapi nggak apa-apa sudah mewakili dari keseluruhan orang tua. Ngapunten, pagi ini bisalah aktivitas panjenengan yang sudah mulai padat, kami mengadakan Zoom. Dan tadi rupanya sudah dijelaskan oleh Bu Enda tentang seperti apa rundown dan juga aturan terbaru untuk penerimaan ya murid baru di jenjang SMA ataupun SMK. Dan kemarin sudah diawali dengan adanya Google Form ya yang disampaikan kepada orang tua dan juga anak-anak. Di situ nanti anak-anak memilih ya
rayon dan SMA berapa yang menjadi pilihan. Dan memang di situ saya lihat dominan sekali anak-anak yang mengisi untuk jalur prestasi. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu pada proses asesmen yang ada di SMP Insan Amanah, Dinas Pendidikan Kota Malang ini sejak kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka, itu memberi kebebasan kepada kita semua, terutama yang ada di SMP ini, untuk membuat kisi-kisi sendiri, menyusun kisi-kisi sendiri, menyusun soal sendiri, melakukan analisis juga, dan kemudian melakukan remedial atau perbaikan pada beberapa kisi-kisi yang sudah ada ataupun hasil dari soal-soal yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Kebebasan ini tentunya disertai dengan tanggung jawab Bapak Ibu ya, bukan berarti karena kita membuat kisi-kisi sendiri, membuat soal sendiri, menilai sendiri, melakukan pengolahan sendiri, dan melakukan proses asesmen sendiri, bukan berarti kita tidak profesional, karena banyak hal yang menjadi syarat dan prasyarat untuk proses-proses tersebut. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan Bapak Ibu, karena beberapa waktu yang lalu sempat ada orang tua yang menanyakan gitu, karena nggak ada ujian nasional, menanyakan tentang keobjektivitasan ya. Ini objektif nggak kira-kira hasil dari anak-anak ini? Jangan-jangan hasil tidak sesuai atau tidak selaras dengan kemampuan atau kompetensi yang dicapai oleh anak-anak. Insya Allah hasilnya akan selaras Bapak Ibu, karena kita menyusun kisi-kisi itu ada rambu-rambunya, ada panduannya yang secara khusus diberikan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa lari dari kisi-kisi tersebut. Dan alhamdulillah kemarin kita juga sudah memberikan kisi-kisi itu kepada kelas 9 tentang ujian sekolah semua bidang studi yang ada. Dan berikutnya kami juga menyusun soal. Menyusun soal ini juga tidak main-main Bapak Ibu. Jadi kami memang berhitung betul bagaimana proses menyusun soal itu yang benar sesuai dengan kisi-kisi. Karena memang ada panduannya bagaimana menyusun soal yang tepat. Dengan soal yang tepat, dengan kisi-kisi yang tepat, insya Allah anak-anak juga bisa mengerjakan dengan tepat pula. Dan untuk proses rata nilai yang tadi dibutuhkan untuk jalur prestasi, insya Allah tadi sudah disampaikan rumusnya oleh Bu Endah, Bu Endah, mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan yang terakhir nanti yang semester 6 kan belum karena nanti akan diberikan dalam bulan Juni nanti. Dan semoga anak-anak kita ini, Bapak Ibu, meskipun SMP Insan Amanah ini baru 5 tahun berjalan, semoga bisa bersaing ya secara sportif, secara sehat dengan anak-anak lain lewat jalur-jalur prestasi untuk bisa masuk ke jenjang pendidikan SMA ataupun SMK ya, negeri tentunya. Dan harapannya Bapak Ibu ketika apa yang disampaikan oleh Bu Endah tadi, mekanismenya kan ini memang baru ya Bapak Ibu. Jadi mekanismenya ada beberapa yang saya lihat itu tidak sama dengan tahun lalu. Jika Bapak Ibu menemui kesulitan ketika Bapak Ibu melakukan verifikasi data ataupun Bapak Ibu sudah masuk kepada laman itu, Bapak Ibu mengalami kesulitan, kami dari pihak sekolah membuka diri, Bapak Ibu diperkenankan untuk datang ke sekolah dan nanti akan kami pandu dari sekolah. Begitu ya Bu Endah ya. Untuk orang tua yang mengalami kesulitan ketika itu dilakukan di rumah ya, untuk hal apapun lah yang berhubungan dengan proses pendaftaran ini, Bapak Ibu bisa datang ke sekolah dan nanti akan dipandu oleh tim kami. Selain Bu Enda nanti akan ada yang membantu yaitu Bu Nisa dan juga ada Bu Ama gitu. Nanti dalam proses-proses itu silahkan Bapak Ibu jangan ragu, jangan takut, jangan malu juga datang ke sekolah, silahkan, karena kami membuka diri untuk mempermudah proses-proses tersebut. Dan Bapak Ibu untuk proses penerimaan murid baru untuk saat ini memang ada beberapa pengurangan Bapak Ibu ya pada jalur-jalur tertentu untuk zonasi dan lain sebagainya, dan lebih diperbanyak dari unsur prestasi ya, prestasi siswa. Maka nanti persaingan anak-anak dengan yang lain ya, dengan anak-anak seusia sejenjang dengan SMP ini juga cukup banyak apalagi jumlah SMA ataupun SMK di Kota Malang ini jumlahnya belum relevan dengan jumlah siswa lulusan dari SMP. Nah, kita doakan aja semoga 56 anak ini sebagian mungkin sudah diterima di MAN, sebagian sudah ada yang mondok, sebagian sudah diterima di SMA swasta. Nah, sebagian lagi yang memang belum dan akan mendaftar ke SMA negeri maupun SMK negeri bisa bersaing dengan baik dan bisa masuk ke jalur sesuai dengan pilihan masing-masing.
Mungkin itu ya Bu Endah, dan nanti jika Bapak Ibu mempertanyakan tentang pertanggungjawaban kami dari sisi akuntabilitas masalah nilai ya, Bapak Ibu boleh langsung nanti menuju ke Bu Endah, karena saya lihat Bu Endah kemarin sudah mulai mendata di laptopnya, saya lihat sudah nilainya sudah mulai lengkap ya untuk anak-anak, dan mulai dari semester 1 sampai sekian, dan bagaimana proses pengolahan nilai itu. Jika memang Bapak Ibu ingin tahu lebih detail, silahkan Bapak Ibu datang ke sekolah. Untuk mungkin ada yang bertanya ya, ini anak saya kenapa nilainya begini-begini dan sebagainya. Kalau itu berhubungan dengan nilai, silakan Bapak Ibu bisa mendatangi pihak sekolah untuk mempertanyakan kejelasan tersebut. Mungkin itu Bu Endah, ini sudah ada yang bertanya rupanya. Dari chat ini saya lihat ya, mungkin nanti perlu diberi kesempatan, mungkin nanti ada yang langsung bertanya lewat apa namanya, buka mikrofonnya gitu nggih. Monggo Bapak Ibu silakan ditanyakan, barangkali ada banyak hal yang belum Bapak Ibu ketahui, silakan ditanyakan di forum ini juga. Jika nanti tidak nututi Bapak Ibu bisa melanjutkan chat pribadi ya dengan wali kelas ataupun dengan Bu Endah yang berhubungan dengan mekanisme penerimaan murid baru ini. Mungkin itu bismillah kami membersamai anak-anak dalam proses pendidikan maupun dalam doa. Bapak Ibu, semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan dimudahkan oleh Allah dan Allah ridho. Saya akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Suhadini Nur Hayati MPD atas sambutan dan pemaparannya. Terima kasih banyak Bu Dini. Baik, selanjutnya masuk ke acara sesi tanya jawab. Bu Enda, ini saya izin bertanya, apakah dibacakan di chat dulu atau ayah bunda yang sudah angkat tangan? Yang ini aja yang sudah angkat tangan biar tanya dulu ya Bu Ansa. Oh, baik. Biar Terima open mic. kasih. Baik, monggo ini saya apakah Mama Kenji, monggo Ma. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, Bu Anissa, Bu Endah, terima kasih untuk kesempatannya. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah diberikan gambaran yang cukup jelas tadi, walaupun mungkin agak miss-miss ya, karena daya tangkap juga agak ini ya, jadi harus mungkin tadi presentasinya, PowerPoint-nya mungkin bisa di-share gitu Mbak Anissa ya, mungkin akan di-share kembali ya untuk kita lebih memahami lebih jauh. Yang ingin saya tanyakan adalah dari banyaknya pertanyaan yang pengen saya tanyakan adalah satu terkait dengan jalur afirmasi ya. Di situ jalur afirmasi tadi dijelaskan ada juga mutasi orang tua ya untuk tenaga pendidik guru ataupun tenaga kependidikan. Nah, itu dasarnya apa ya? Misalnya kan hanya memilih satu, berarti dia tidak perlu melihat rayon ya, seperti itu. Dan dasar lainnya apakah berdasarkan lokasi tempat pekerjaannya atau bagaimana begitu ya, Bu? Mohon diinformasikan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan jalur prestasi karena saya lihat di sini juga apa ya, presentasi siswa dari eh, insan amanah ini juga cukup besar untuk mengambil jalur prestasi. Tadi juga sudah dipaparkan bahwa bagaimana menghitung penilaian kita juga tadi sudah diberikan. Yang ingin saya tanyakan, sejauh mana batasan minimal nih? Misalnya kita sudah melakukan penghitungan ya, terus muncullah nilai. Kalau tadi dicontohkan 91, sekian nilainya. Nah, itu kira-kira kita bisa nggak memprediksi begitu ya, memprediksi bahwa dengan nilai ini kita masih tetap bisa masuk ke jalur pilihan sekolah yang kita inginkan. Terus balik lagi ke yang tadi mengenai mutasi ya atau afirmasi itu kan cuma satu sekolah. Apabila gagal di jalur itu, apakah masih memungkinkan untuk masuk ke jalur selanjutnya ya, entah itu jalur prestasi atau jalur domisili. Mungkin itu saja dulu ya Bu. Kalau domisili kan yang terdekat ya, atau ada jarak ya. Jarak seberapa ini minimal jarak yang bisa dinilai bahwa dia masuk ke dalam zona domisili begitu. Satu lagi kalau untuk rayon itu berarti tidak bisa berpindah ya Bu, atau kita bisa memilih
misalnya rayon, misalnya 1, tadi ya pilihan rayonnya, kemudian di bawahnya itu kan tadi ada batasan rayon. Apakah memungkinkan kita untuk memilih di rayon tersebut dengan satu pilihan yang berbatasan dengan rayon itu? Itu saja. Misalnya kayak di kita tuh Blimbing ya. Blimbing itu kan rayonnya misalnya SMA 1, 4, sama 8. Tapi rayon berikutnya masih masuk SMA 3. Kalau kita mau pilih di 1, 3, 4 itu apa memungkinkan ya? Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau pertanyaannya diborong. Terima kasih. Kasih Mama Kenji. Bu Enda mungkin apa langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Mama Kenji pertanyaannya. Pertanyaannya banyak sekali nih ya. Sudah diborong semuanya. Baik, saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu terkait beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Mamanya Kenji tadi. Yang pertama tentang jalur mutasi. Jadi jalur mutasi ini sepemahaman kami memang diperuntukkan untuk ayah bunda atau orang tua yang mau menyekolahkan putra-putrinya itu dekat dengan lokasi kerja orang tua dan itu ada prosedurnya. Jadi kemarin kami sudah berdiskusi dengan pengawas untuk misalnya ayahnya Mas Kenji kerja di Pemkot misalnya dan itu dekat dengan SMA 1 atau SMA 4. Nah, ketika ibu memutuskan mau mendaftarkan ke SMA 1 misalnya, monggo nanti ayah bisa langsung menghubungi bagian humasnya di sana untuk menanyakan beberapa hal terkait apa saja yang diperlukan, kemudian kansnya seperti apa. Nah, kemarin sudah dilakukan oleh beberapa orang tua ini Bapak Ibu. Jadi monggo bisa koordinasi di sana. Dan pilihannya untuk mutasi ini hanya satu, nggih. Itu mutasi itu dibagi menjadi ada mutasi orang tua, kemudian ada anak guru atau tenaga kependidikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang berproses sebagai guru itu boleh Bapak Ibu untuk mendaftar melalui jalur mutasi orang tua. Jadi pilihannya hanya satu sekolah saja dengan catatan dalam rayon atau luar rayon berbatasan. Jadi nanti untuk lihat dalam rayonnya mana, jenengan bisa eh, eh, klik di website yang tadi sudah saya beri contoh. Gitu nggih. Terus pertanyaan selanjutnya itu tentang batasan minimal atau prediksi bisa masuk enggak jalur yang diinginkan dari nilai yang ada itu. Jadi berdasarkan pengalaman yang kemarin Bapak Ibu, kalau Ananda daftarnya di hari kedua, hari ketiga, itu nanti mungkin bisa melihat ya nama anak-anak yang ini ya, yang sudah daftar tuh nilainya berapa. Jadi kalau misalnya daftarnya hari pertama itu nanti mungkin ada kegeser atau apa itu bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi nanti monggo untuk bisa meletakkan nilai akhirnya Ananda ini di mana, jenengan bisa lihat di pendaftaran hari kedua atau hari ketiga. Gitu nggih. Jadi insya Allah bisa dilihat kok nanti untuk pergeserannya nilainya. Seperti itu untuk tahun kemarin. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apabila gagal di jalur 1 pindah ke jalur berikutnya, boleh apa tidak Bu Enda? Oh, boleh Ibu. Jadi ketika Ananda ini sudah masuk mendaftar dan mendapatkan PIN, itu eh, menerapkan yang namanya one system data. Jadi data ketika Ananda itu sudah daftar, dapat PIN itu, Ananda ini punya kesempatan untuk bisa ini daftar di jalur afirmasi mungkin jalur mutasi orang tua mungkin tidak diterima di apa ini di tahap 1 atau mungkin kalau misalnya kebetulan ini di tahap 1 ini barengan nggih mutasi orang tua afirmasi prestasi hasil hasil lomba itu ada beberapa yang barengan itu berarti jenengan hanya milih di situ saja tapi ketika itu sudah berakhir nanti ada jalur yang kedua terus ini apa timeline pendaftarannya berbeda, jenengan boleh daftar lagi, gitu nggih. Jadi misalnya di jalur mutasi orang tua tidak diterima, kok nilai prestasi akademik ini timelinenya berbeda, jenengan daftar saja di situ, gitu nggih. Terus kemudian berikutnya tentang domisili. Nah, untuk domisili ini setiap tahun patokannya jaraknya berapa bisa diterima atau tidak itu tergantung dari sebaran anak-anak yang daftar di sekolah tersebut. Sepertinya itu juga by sistem Ibu. Jadi nanti mungkin karena di situ itu juga ada ini nggih, anak-anak itu nanti mengisi ini apa?
letak rumah, domisili rumah. Jadi bujurnya berapa, lintangnya berapa, itu nanti dimasukkan di situ. Jadi nanti by system. Eh, seperti itu untuk domisili. Tapi yang jelas kalau misalnya Ananda merasa sekitar maksimal 2 kilometer dari tempat sekolah, itu monggo bisa daftar lewat jalur domisili. Kemudian untuk rayon, pilihan boleh milih atau bagaimana. Nah, nanti ditentukan di sini nggih Bu, di aturannya. Kalau misalnya di nilai prestasi akademik, di sini ada catatannya. Boleh milih dalam rayon atau luar rayon, kabupaten atau kota yang berbatasan. Pilihan maksimalnya 3 sekolah. Jadi sudah ada catatan-catatannya di sini. Boleh tidaknya jenengan milih dalam satu rayon atau di luar rayon. Seperti itu nggih untuk Mama Mas Kenji terkait pertanyaan yang disampaikan. Terus ini tadi saya mau izin menjawab Ya, terima kasih Bu Endah. Nggih, Ya. sama-sama. Menjawab pertanyaan di kolom chat dulu nggih. Ini sudah banyak. Nanti setelah itu berikutnya Bapak Ibu yang lain. Ini ada pertanyaan untuk pembetulan raport apakah dilakukan secara mandiri di web SPMB kemudian baru lapor ke sekolah atau melapor ke sekolah kemudian dibetulkan pihak sekolah. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau proses pembetulan raport ini Bapak Ibu nanti ada ini ya item kliknya. Di situ kalau misalnya nilainya tidak sama, klik saja yang pembetulan. Tapi kalau misalnya itu sudah benar, monggo langsung itu sudah benar. Jadi ada memang kliknya sudah benar. Gitu nggih. Terus kemudian apakah PIN bisa dipakai mendaftar SMA dan SMK? Jadi one system data berarti boleh nggih. Jadi nama Anda sudah terdata di situ. Terus ini ada yang ditanyakan indeks sekolah apa yang dimaksud nilai akreditasi? Bapak Ibu untuk indeks sekolah tadi sudah saya jelaskan itu gabungan antara nilai akreditasi sekolah, kemudian nilai rata-rata seluruh siswa Provinsi Jawa Timur, kemudian nilai rata-rata siswa dalam sekolah tersebut. Jadi nanti akan muncul di sistem ya Ibu. Jika nanti Ibu belum tahu kalau sistem itu sudah muncul akan kami informasikan lewat WA Group. Nah ini ya, saat dengan nilai rata-rata sekolah benar nggih? Benar Bu. Jadi nanti akan kami informasikan. Domisili sebaran bisa mendaftar di 2 rayon yang berbeda. Nggih Bu, untuk domisili sebaran ini nanti boleh mendaftar di 2 rayon yang berbeda. Kemudian untuk jalur nilai raport, menghitung rata-rata akhir nilai 7 mapel dibagi 7. Oh, tadi sudah saya sampaikan, nanti kami share lagi ya Bu. Jadi nanti nilai akhir raport rata-rata akhir ya benar dibagi 7 ya, benar. Lalu indeks sekolahnya itu nanti akan muncul di sistem ya Ibu. Jadi setiap tahun tidak sama indeks sekolahnya. Jadi nanti kita tunggu saja. Kemudian untuk menghitung nilai jenjang SMK diperlukan nilai akreditasi sekolah dan indeks. Untuk nilai akreditasi dan indeks tahun lalu untuk bisa menghitung sebagai acuan. Oh, nggih Bu, kalau akreditasi kita akreditasinya A nggih. Terus kemudian untuk indeks tahun lalu itu SMP Insan Amanah itu sekitar 84 Ibu. Untuk rumusnya tadi sudah saya sampaikan bahwa itu by system, tapi dengan mempertimbangkan nilai akreditasi, rata-rata nilai ini satu sekolah sama rata-rata nilai siswa seluruh Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada juga yang bertanya, apabila sekolah yang akan dituju berada di luar rayon berbatasan, apakah bisa dipilih Bu dan apa ada konsekuensinya memilih sekolah di luar rayon? Bapak tadi sudah ada syarat-syaratnya ya. Untuk jalur itu kan ada syarat-syaratnya. Boleh memilih berbatasan, boleh hanya milih satu rayon saja. Nanti monggo bisa dipersani lebih lanjut. Jadi nanti akan kami share ininya apa slide yang kami sampaikan tadi dan juga slide yang beberapa waktu yang lalu sudah di-share sama wali kelas. Di situ ada penjelasan detailnya. Oke. Untuk link untuk cek rayon tadi di ini ya Bapak nanti bisa klik di SPMB atau PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Timur itu saja sudah diklik nanti sudah muncul ininya. Nanti akan kami share di grup juga. Nanti monggo jenengan bisa akses. Itu yang ditanyakan di kolom chat. Monggo yang masih ingin bertanya bisa open mic sepertinya mamanya Mbak Nimas nggih. Mbak Nimas, nggih. Nggih, Assalamualaikum Bu Nisa, Bu Endah. Waalaikumsalam. Monggo. Izin bertanya Bu, ini kan rencana mau mencoba jalur prestasi lomba. Nah, itu kalau sekolah yang dipilih itu di luar rayon ya,
Karena saya cek itu kalau berdasarkan kakak itu rayonnya Nimas ini di 152. Nah, rencana itu mau mencoba jalur prestasi yang di SMA 3. Itu nanti ngambil PIN-nya itu di SMA 3 atau harus di sekolah yang sesuai rayon itu, Bu? Ya, Bu. Untuk pengambilan PIN itu secara online, Ibu. Oh, secara Jadi, online. Oh, nggih, tidak ke nggih. sekolah, nggih. Nggak, Yang sebentar. nggih. Itu kalau sudah Oh, nggih, diterima nggih. nanti bisa print out ini apa itu penerimaannya baru diantar ke sekolah. Oh, gitu. Ini ini kan Nggih. tulisannya di sini pengambilan PIN oleh calon murid baru. Berarti Iya, itu itu online. online nggih. Oh, nggih. Nggih, Berarti nggih. nggak ada ini ya. Terus Nggih. oh ya sudah kalau gitu. Nanti Nggih. minta tolong dibantu untuk surat keterangan lomba itu ya, Bu. Itu Oh, nggih. nggih ada di apa namanya berkas yang pendukung itu nanti saya siapkan sertifikatnya gitu nggih. Nggih, siap Ibu. Nanti Nggih. insya Allah Matur kami nuwun bantu. sangat, Sama-sama Bu. Ibu. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini untuk pengambilan PIN-nya secara online nggih. Jadi nanti di keterangan ini jenengan bisa mersani, insya Allah ini nanti akan kami share ke Bapak Ibu semuanya. Nggih. Monggo kalau ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan Bu Anissa. Ngapunten Bu, Endah izin masuk. Saya hanya mau Oke. mengkonfirmasi lagi. Jadi kalau tadi untuk jalur mutasi ini kita langsung mendatangi sekolahnya nggih? Gitu ya Bu Endah? Sekolah yang kita tuju. Gitu nggih, Bu? Oke, baik. Begini Mama Mas Kenji, untuk jalur mutasi ini setiap sekolah itu kan berbeda-beda. Nanti untuk jalur mutasi ini jenengan bisa tanya-tanya dulu. Kalau pendaftarannya secara online, tanya-tanya dulu terkait apa ini mungkin ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau mungkin syarat untuk mutasinya seperti apa. Itu setiap sekolah berbeda. Jadi saran dari kami jika memang mau mengambil jalur mutasi, monggo nanti bisa menghubungi di sekolah yang dituju. Biasanya ada bagian humasnya nanti yang akan menyarankan. Ini kebetulan kemarin ada mamanya Mbak Rara ini juga sudah ke SMK Negeri 3 untuk tanya-tanya tentang kans untuk mutasi seperti apa, seperti itu. Seperti itu nggih, Ibu? Nggih, matur nuwun Bu Endah. Ada yang ingin ditanyakan lagi ya Bunda, monggo. Bapak Ibu, saya nambahkan sedikit nggih Bu Anissa. Insya Allah nanti terkait bagaimana proses pendaftaran, jika ada panduan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan kami share Bapak Ibu. Jadi nanti untuk teknisnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa akan kami share. Jika Bapak Ibu ada kesulitan, monggo nanti bisa menghubungi tim kami. Ada saya, Bu Anissa, dan Bu Ama. Seperti itu. Ini ada pertanyaan terkait dari siapa ini? Dari mamanya Mas Arai untuk tanggal pendaftaran jalur nilai akademik dan domisili berbeda nggih Bu. Nggih Ibu untuk prestasi akademik dan domisili berbeda. Jadi kalau SMA itu nilai prestasi akademik dulu baru domisilinya berikutnya. Seperti itu. Kemudian untuk mau konsultasi butuh panduan ke sekolah bisa monggo. Insya Allah setiap hari bisa ke sekolah Bapak Ibu. Namun untuk besok kami ada kegiatan gladi bersih nggih di Sasana Budaya. Jadi seluruh siswa kelas 9 besok mulai pagi pukul 7 sampai dengan 10.30 monggo bisa diantar dan dijemput di Sasana Budaya karena semuanya akan mengikuti kegiatan gladi bersih imtihan. Sedangkan untuk hari Sabtu kami tunggu kehadiran ayah bunda semuanya di Gedung Sasana Budaya mulai pukul 7 sampai dengan pukul 12 untuk mengikuti wisuda Al-Quran, kegiatan imtihan seluruh siswa kelas 9 yang alhamdulillah tahun ini bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran Al-Quran dengan baik. Seperti itu Bu Anissa. Oke, baik, terima kasih Bu Endah. Ada lagi mungkin Ayah Bunda atau sudah? Baik, sepertinya Ya. tidak ada Bu Satu Endah. lagi. Oh, Mohon ada lagi. Nggih, maaf ya karena monggo. saya banyak nanya karena ini satu lagi aja. Bu, intinya kalau misalnya di hari misalnya kayak akademik itu dia tidak lolos, dia bisa masuk ke jalur
domisili begitu nggih. Asal Iya, pendaftarannya betul. beda begitu ya, Bu, ya? Jadi maksudnya artinya Iya. kalau kita melihat dari tadi itu ada 3 Nggih, peluang, leres Ibu. bisa dari mutasi, bisa kita daftar mutasi sama akademik berbarengan, jadi tidak bisa ya untuk Iya. daftar di memilih saja. Nggih. Kemudian kalau gagal di situ, artinya tidak sesuai, berarti kita bisa masuk ke jalur domisili, begitu nggih? Begitu nggih? Nggih, Ya. nggih, Iya, Ya, nggih, baik bener baik. Bu. nggih, Bunda. Leres. Ya, Leres. baik, hanya make Nggih. sure aja. Ya, baik, terima Nggih, kasih. nggih, Bunda. Baik, terima kasih. Atau ada lagi ya, Bunda? Sampun, nggih. Baik, Sepertinya sudah sudah nggih, cukup Bu. Bunda. Oh, nggih, baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Semoga jawaban yang diberikan dapat memberikan kejelasan dan pemahaman yang lebih baik dan anak-anak bisa diterima di sekolahnya yang dipilih masing-masing, lancar semuanya, nggih, Ayah Bunda. Baiklah ya Bunda, sampai kita di penghujung acara. Untuk penutupan acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Bu Nisa, Ayah jangan Bunda, lupa J, untuk berfoto ya untuk laporan ke oh, pengawas bahwa kita sudah melakukan sosialisasi lewat Zoom gitu ya Bu Enda. baik, siap. Terima Untuk kasih Bu foto. Dini sudah diingatkan. Baik, Oke. monggo ya Bunda, saya foto dulu ya. Siap-siap senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi aja ya Bunda, sekali lagi. 1, 2, 3. Sampun Bu Dini, sampun Ayah Bunda. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ayah Bunda, demikian rangkaian acara sosialisasi SMBP SMA SMK tahun pelajaran 2025-2026 pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ayah bunda yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara ini. Akhir kata kami mohon maaf atas kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya Ayah Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Selamat berkegiatan. Baik, Terima sehat selalu, kasih. semoga lancar semuanya, anak-anak bisa diterima di SMK negeri yang Amin. Amin. Amin, terima kasih banyak untuk Nggih, pendampingannya. terima kasih Ayah Jadi, Bunda. Nggih, monggo beraktivitas kembali Ayah Bunda. Oke, matur suwun Bu. Assalamualaikum.